Jadi setiap anggotanya itu harus bisa menginspirasi lainnya. Betul. Dan sebenarnya perempuan adalah inspirasi dunia loh, Coach. Iya ya. Perempuan adalah inspirasi dunia. Mulai dari kecantikannya, mulai dari kehebatannya dan segalanya. Perempuan adalah inspirasi dunia. Jadi yang kita coba tanamkan di komunitas ini bahwa keberhasilan kita ini atau kesuksesan yang kita bangun jangan hanya cuma kita sendiri yang nikmatin. Mungkin kalau sukses sendirian gampang, enak. Tapi bagaimana keberhasilan kita itu juga bisa menjadi manfaat buat orang-orang lain. Jadi kita menanamkan bahwa semua itu harus, visi kita sama, kita harus jadi be inspiring woman. Kita harus bisa menjadi manfaat buat orang sekeliling. Paling tidak buat keluarga dulu yang terkecil. Mereka harus bisa menjadi manfaat buat keluarga. Gitu. Dari seluruh kejadian, dari masih kecil, kemudian kuliah, bekerja di bank, bekerja di asuransi, kemudian menjadi trainer, mendirikan womanpreneur, dari seluruh rangkaian itu. Apa yang bisa dipelajari atau makna apa yang bisa ditarik dari situ? Wah, itu larinya ada di buku saya nih sebetulnya. Wow, jadi gini, ini adalah prinsip kehidupan saya. Okay. Ya, jadi bahwa dalam kehidupan kita selalu hidup dalam sekolah kehidupan. Ya, banyak sekali kejadian, banyak sekali pelajaran. Seberat apapun kita, seberat apapun masalah atau apapun episode yang Tuhan berikan kepada kita, intinya adalah kita harus bisa menerima. Harus bisa menerima. Iya, iya, kita harus bisa menerima dulu. Karena selama kita tidak bisa dan tidak mau menerima apa yang Tuhan hadirkan untuk kita, semakin kita tidak akan bisa melangkah. Jadi kita biasanya yang mau kita terima yang enak-enak aja. Begitu yang pahit kita tolak atau kita marah. Semakin kita marah, semakin kita menolak, pasti langkah kita pun akan semakin berat. Jadi kalau bagi saya, terima apapun segala episode yang Tuhan berikan kepada kita. Terima semua episode. Ya. Okay. Lalu kemudian kita harus ciptakan kebahagiaan di dalam ini, karena yang namanya happy itu adalah di dalam diri kita. Kita tidak akan bisa mengejar sebuah kesuksesan kalau kita tidak bahagia dengan diri kita sendiri, dengan hidup kita sendiri. Walaupun mungkin kita bahagia, orang menganggap bahagia kalau punya ini, kalau punya materi cukup, kalau punya ini. Setelah itu apa? Apakah saat kita mengejar sebuah kesuksesan kita juga tidak bisa meraih dengan langkah atau kaki yang ringan pada saat kita mengejar? Kalau kita ngejarnya juga pakai kesal, pakai marah, atau pakai tidak suka. Jadi buat saya adalah pada saat kita mengejar apapun yang kita inginkan, saat kita mengejar impian itu ciptakanlah satu kebahagiaan di dalam diri kita, karena itu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup adalah saat kita mau menerima siapa diri kita, yang terbaik dari diri kita, dan keluarkanlah segala potensi yang ada sebetulnya dalam diri. Gitu. Excellent banget. Jadi ya saya harus bilang, selama kita tidak mau menerima apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu bisa diyakinkan kita pun pasti akan tertatih-tatih mengejar apa yang kita inginkan, karena kita larinya dengan kesal. Tapi pada saat inilah kehidupan saya, inilah episode kehidupan saya, inilah perjalanan saya, ayo kita lari. Nah, kita akan lari dengan happy, dengan senang. Betul. Ngomong-ngomong mengenai lari dengan happy, lari dengan senang, apa impian seorang Irma Sustika yang belum tercapai dan bagaimana caranya mencapainya? Impian saya masih banyak nih, Coach. Pastilah. Apa di antaranya? Impian saya pribadi ya,
Oke, kalau impian saya pribadi yang paling dekat, saya ingin mengajak putra saya, kita mau berangkat haji. Insya Allah ya, amin. Itu yang saya inginkan. Berhubungan dengan bisnis yang saya bangun, saya ingin membuat sekolah sebenarnya yang sedang kita siapkan. Sedang kita siapkan. Saya ingin membuat sekolah, sebuah lembaga pendidikan yang memang saya lebih banyak menyasar kepada perusahaan menengah ke bawah. Ya, karena itulah keluhan mereka, yang mereka ingin maju, ingin bangkit, ingin memperbaiki diri, tapi boleh dibilang budgetnya nggak ada. Budgetnya tidak cukup, tidak seperti perusahaan-perusahaan besar yang bisa dengan mudah mendapatkan sesuatu. Nah, oke, itu yang sedang saya rintis saat ini. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Impian saya untuk komunitas, wah ini sangat besar banget ini. Ini sangat besar sekali. Saya di awal 2012 saya menentukan, saya bilang bahwa saya ingin menampilkan 100 inspirasi, 100 wanita inspiratif dari wanita inspiratif dari Womanpreneur Community. Oke. Ya, Yang jadi sekarang udah ada di seluruh Indonesia nih, udah. iya, yang 300 udah lebih lah ya. saya ingin mengangkat 100 aja ya, 100 wanita inspiratif Womanpreneur Community. Ya, yang di situ sudah, jadi setiap kegiatan itu kan saya akan seleksi mana sih mereka yang kita suruh share. Ayo kamu share mengenai perjalanan hidup dan juga perjalanan bisnisnya. Gitu. Saat ini baru ketemu ada sekitar 30 sampai 40-an. 30-40. Iya, jadi masih ada 60 lagi nih yang masih saya kejar. Jadi memang saya ingin menampilkan 100 wanita inspiratif Womanpreneur Community. Jadi Ana menganggap bahwa mungkin banyak orang menganggap bahwa womanpreneur itu adalah seorang pengusaha yang sudah besar. Padahal di sini adalah, kenapa lucunya satu ya coach. Itu orang tanya kenapa sih dikasih nama womanpreneur? Kan belum womanpreneur. Oh, merekanya tuh pada banyak yang belum womanpreneur. Banyak yang belum. Tapi baru mau akan. Ada yang udah, jadi yang sudah ayo berkasih ilmu. Yang baru mau akan. Nah, belajar. Kenapa saya kasih nama womanpreneur? Supaya nempel dulu. Supaya bawah sadar mereka benar-benar mengatakan yes, I am a womanpreneur. Karena apapun yang difikirkan, apapun yang kita aminkan lah gitu, biasanya akan terjadi. Iya. Jadi selalu kan setiap hari kita berkomunikasi selalu womanpreneur, visualnya, suaranya dan segala macam. Itu mendorong semangat teman-teman. Nah, itu tuh filosofinya Womanpreneur Community. Kenapa saya pakai Womanpreneur? Jadi supaya teman-teman yang belum atau yang baru mau akan juga merasa yes, I am a womanpreneur. Semangat lah ya. Membuat semangat mereka. Gitu coach. Nah, supaya kita bisa makan nih, terakhir pertanyaan deh. Kira-kira nih inspirasi apa dan juga pesan-pesan apa sih yang bisa dibagikan kepada sahabat excellent pemirsa di seluruh dunia nih? Wah, banyak sekali. Saya menampilkan sebagai dari sisi perempuan. Oke. Ya, perempuan itu adalah makhluk yang sangat hebat. Ya, makhluk yang sangat hebat. Tuhan menciptakan kita perempuan sangat amat luar biasa. Kita punya sebuah kekuatan, kita punya sebuah kemampuan. Tapi kehebatan seorang perempuan bukan hanya dari kecantikannya saja, tapi bagaimana seorang wanita mampu menjadi pribadi yang tangguh, mampu menjadi pribadi yang tegar, mampu menjadi pribadi yang bisa menginspirasi dan bisa menjadi role model bagi keluarganya, terutama bagi anak-anaknya. Karena seorang ibu khususnya adalah
dialah yang menciptakan generasi penerus bangsa. Ya. Jadi perempuan itu harus kuat. Perempuan bukanlah makhluk yang lemah. Jadi perkuat di dalam diri kita. Itu coach. Excellent banget nih. Terus saya berterima kasih bisa ngobrol sore ini. Banyak sekali inspirasi yang saya dapatkan dan saya yakin pemirsa Excellent juga akan bisa mendapatkan inspirasi, motivasi, ide, peluang dan juga edukasi dari Betul. pengalaman hidup seorang Irma Sustika. Terima Nah, kasih ya. semoga bisa menjadi manfaat juga buat teman-teman, terutama buat sahabat-sahabat perempuan, buat sahabat-sahabat Excellent bahwa perempuan tidak lemah. Setuju. Oke. Ya, silakan dimakan dulu. Oke. Sahabat Excellent, menjadi wanita bukanlah kutukan, melainkan adalah sebuah berkah. Wanita bukanlah makhluk lemah, bahkan sebaliknya. Wanita adalah makhluk yang sangat kuat, tegar, dan dapat melakukan multifungsi. Menjadi ibu rumah tangga adalah pilihan, bahkan sangat-sangat mulia tugasnya. Menjadi woman entrepreneur adalah pilihan juga. Dan bagi seorang wanita, baik yang berkeluarga maupun yang tidak, bisa saja menjadi seorang entrepreneur. Bahkan bisa menjadi entrepreneur yang sangat sukses. Dengan mempelajari beberapa skills tertentu dan dengan komunitas yang tepat, maka para wanita Indonesia bisa menjadi seorang entrepreneur yang pada akhirnya akan bisa membantu menopang kebutuhan pokok dan biaya hidup keluarga dan menjadi sekoci bagi ekonomi keluarga. Sahabat Excellent, mari kita bangkit. Sebagai seorang wanita, Anda bisa membantu ekonomi keluarga dan ekonomi Indonesia. Jangan hanya duduk bermuram durja dan merenungi nasib Anda yang kurang baik atau keuangan Anda yang Anda pikir tidak mencukupi ataupun keluhan-keluhan lain. Berjuanglah dan raih impian Anda dan capai kesuksesan Anda. Sahabat Excellent, demikian perbincangan saya dalam kesempatan kali ini. Semoga perbincangan ini bisa memberikan inspirasi, motivasi, ide, peluang, dan edukasi bagi Anda semua, sahabat Excellent di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada. Saya percaya Anda semua bisa meraih semua impian Anda dan mencapai kesuksesan lebih besar lagi di masa mendatang. Saya, Eli Sutrisna, beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Strive for Excellence.